Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ini ada pertanyaan. Dapatkah dalam gugatan perceraian sekaligus diajukan gugatan harta gono gini? Harta gono gini merupakan harta bersama suami istri. Mengenai hal ini yang menjadi pedoman bagi kita adalah pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menentukan gugatan mengenai penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah perceraian berkekuatan hukum tetap. Jadi, dalam kaitannya dengan harta gono gini, pasal 86 menentukan ada dua cara mempertahankan hak keperdataannya. Yang pertama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian. Yang kedua, sesudah perceraian berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, pertanyaan dapatkah gugatan harta gono gini digabung dengan gugatan perceraian telah terjawab, yaitu dapat. Terserah para pihaknya untuk menentukan mana yang lebih bermanfaat. Apakah diajukan menyatu dengan gugatan perceraian atau diajukan terpisah setelah perkara perceraiannya berkekuatan hukum tetap. Harap diingat, pasal 86 ini mempergunakan kata dapat yang berarti fakultatif, bukan imperatif, sehingga tidak ada keharusan setiap gugatan perceraian harus digabung dengan gugatan harta gono gini, karena rumusannya menggunakan kata dapat. Jadi terserah pihaknya. Dalam hukum acara perdata ada suatu asas yang menyatakan hakim pasif dalam perkara perdata. Jadi pihaknya yang menentukan mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih efektif dan efisien. Apakah gugatan harta gono gini ini diajukan menyatu dengan gugatan perceraian atau nanti diajukan secara terpisah setelah perkara perceraian berkekuatan hukum tetap. Pasal 86 ini bukan hanya menentukan sebatas harta bersama ataupun harta gono gini, tetapi yang dapat digabung dengan gugatan perceraian juga meliputi tentang penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah istri. Ya, kita sering mendengar di tengah-tengah masyarakat, kadang urusan rumah tangga ini selain perceraian juga meliputi tentang siapakah yang nantinya berhak untuk mengasuh anaknya, siapakah yang berhak untuk ditetapkan sebagai pemegang hak wali.
Nah, ini tergantung dengan pihaknya. Dialah yang bisa menilai mana yang lebih bermanfaat, efektif, efisien, dan terbaik. Seandainya tidak dapat diupayakan dengan ya jalan baik-baik, musyawarah, perdamaian ataupun kekeluargaan, ya tentukanlah apakah gugatan perceraian itu sekaligus dengan penguasaan anak dan nafkah anak, atau nanti menunggu perceraiannya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Kemudian ada bagian penting dalam pembicaraan ini, yaitu tentang ruang lingkup dari harta bersama. Mengenai hal ini, yang menjadi pedoman bagi kita adalah pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam ayat 1 dikatakan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan ayat 2, harta bawaan dari masing-masing pihak dan harta benda yang diperoleh dari hadiah atau warisan menjadi di bawah penguasaan masing-masing pihak. Jadi dalam pasal 35 ini ada dua kategori. Yang pertama, harta bersama, dan kedua, harta yang di bawah penguasaan masing-masing pihak. Harta bersama atau yang kita kenal juga dengan istilah harta gonogini adalah semua harta yang didapat selama dalam perkawinan tetapi bukan berasal dari hadiah atau warisan. Sedangkan yang kedua adalah harta yang di bawah penguasaan masing-masing pihak, yaitu ini ada dua. Pertama, harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi berasal dari hadiah atau warisan. Jadi misalnya suami mendapat warisan yang diperoleh dalam perkawinan, maka ini bukan termasuk menjadi harta bersama, tetapi harta yang berada dalam penguasaan suami. Demikian juga kalau ini terjadi kepada istri. Ya, misalnya istri mendapat warisan juga atau mendapat hadiah ulang tahun diperoleh dalam masa perkawinannya. Misalnya mendapat hadiah berupa mobil meskipun itu dari mantan pacarnya misalnya. Ya, misalnya ini kan sekedar contoh agar lebih mudah di dalam pemahaman. Nah, kemudian seandainya terjadi perceraian, maka mobil itu tidak termasuk dalam kategori harta bersama, tetapi harta yang berada di bawah penguasaan istri. Yang kedua, harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak adalah harta bawaan, yaitu harta yang telah ada sebelum perkawinan dan dibawa dalam perkawinannya. Rumusan pasal 35 ayat 1 tadi ini menggunakan kata penghubung menjadi, ya. Tanda kutip ada kata menjadi. Yang lengkapnya adalah harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini memperlihatkan kepada kita kalau seandainya harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan kemudian menghasilkan sesuatu, maka harta bawaannya tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, tetapi hasilnya sebagai harta bersama. Misalnya, harta bawaan suami adalah sawah seluas 2 hektar. Sawah itu tadi tetap menjadi
harta yang di bawah penguasaan suami. Tetapi selama dalam perkawinan mungkin ada hasil dari sawah tadi. Hasilnya inilah yang merupakan sebagai harta bersama. Ini juga berlaku terhadap harta yang diperoleh karena warisan dalam masa perkawinan. Misalnya, ya contohnya sawah itu juga. Ya, misalnya dalam perkawinan suami mendapatkan warisan berupa sawah 2 hektar. Sawah ini berada di bawah penguasaan suami. Tetapi hasilnya, ya kita anggaplah setelah mendapat warisan, kemudian ini kan dikerjakan sawahnya, menghasilkan padi misalnya dengan jumlah 5x. Kemudian tiba-tiba goncang rumah tangganya. Tentukanlah mana yang harta berada dalam penguasaan masing-masing pihak dan mana harta bersama. Jawabannya adalah sawahnya berada di bawah penguasaan suami, hasilnya berupa 5x, merupakan harta bersama suami dan istri. Sahabat-sahabat, jika ada yang kurang jelas, ada yang mau didiskusikan, kita bisa berdiskusi di dalam kolom komentar. Nanti akan saya respon dengan cepat. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.